Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan penetapan tersangka ini dilakukan karena pihaknya telah memiliki cukup alat bukti. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB, namun Gubernur Papua tidak hadir karena mengaku sakit. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan penyidik telah mengirimkan surat panggilan kepada NMB pada 7 September 2022, 2 hari setelah ditetapkannya sebagai tersangka. Namun, Lukas NMB tidak hadir. Kemudian ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 12 September 2022. Terkait permohonan dari penasihat hukum dimaksud, tentu perlu kami sampaikan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Karena kami paham bahwa kesehatan merupakan salah satu hak dasar dari manusia. Oleh karena itu, seharusnya permohonan dimaksud juga disertai dengan dokumen resmi kesehatan dari tersangka yang kemudian akan kami lakukan analisis terhadap alasan ketidakhadiran dari tersangka dimaksud. Adapun permohonan untuk berobat ke Singapura, tentu kami juga telah memiliki tim medis khusus terkait dengan pemeriksaan para saksi maupun tersangka yang dipanggil oleh KPK. Oleh karena itu kami pertimbangkan permohonan dimaksud setelah nanti dilakukan pemeriksaan oleh tim medis KPK di Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar Gubernur Papua Lukas NMB mengikuti proses hukum KPK. Ia juga menyatakan KPK memiliki prosedur pemeriksaan dari pemanggilan pertama, pemanggilan paksa, hingga menetapkan daftar pencarian orang. Nah, di KPK itu sudah aturannya, sudah dipanggil 1, 2, 3, panggil paksa, DPO, kan gitu urutannya. Ya dipanggil aja dulu baik-baik, kan belum tentu tidak datang gitu. Seumpama datang, itu apakah perlu dibantarkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya, nanti KPK udah punya mekanisme sendiri. Namun, hingga panggilan kedua dilayangkan, Lukas NMB masih belum menghadiri panggilan oleh KPK. Presiden Joko Widodo ikut bersuara soal kasus pemanggilan ini. Jokowi meminta semua pihak harus menghormati proses hukum, termasuk soal panggilan KPK. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Di sisi lain, Stefanus Roy Rening selaku kuasa hukum Lukas NMB merespons pernyataan Presiden Joko Widodo. Ia menyatakan Lukas NMB akan mendatangi KPK setelah dinyatakan sembuh. Ya begitu, tapi menghormati saja apa yang menjadi harapan Bapak Presiden. Kita menghormati bahwa Bapak Presiden sudah mulai memberikan perhatiannya terhadap kasus ini. Tapi kita juga mau sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak sedang sakit, dan bagaimana kita mencari solusinya agar disembuhkan dulu penyakitnya, baru kita masuk kepada tahap penyidikan. KPK bisa saja melakukan penjemputan paksa bagi Lukas NMB. Namun KPK tidak memaksakan penjemputan mengingat kondisi Papua yang rawan konflik. Sebab kediaman NMB sempat dijaga oleh sejumlah pendukungnya. Bahkan pemanggilan Lukas NMB membuat sebagian pemuda yang menamakan diri sebagai Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua menggelar demonstrasi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dalam aksinya, massa meminta agar Lukas NMB tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Gubernur Papua diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi, di antaranya terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua yang bersumber dari APBD Provinsi Papua sebesar 1 miliar rupiah. Lukas NMB juga disebut memiliki tambang emas yang dikelola secara tradisional di Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, berdasarkan pengakuan dari gubernur.
Namun perizinan tambang emas tersebut saat ini tengah diurus dan akan langsung dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman juga menyatakan hasil dari pemeriksaan mereka, Gubernur Papua Lukas NMB juga diduga gemar berjudi. Lukas NMB melakukan 25 perjalanan ke luar negeri sejak Desember 2021 hingga Agustus 2022. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang Lukas NMB ada yang tidak wajar. Salah satu dari 12 temuan PPATK merupakan setoran tunai dari NMB yang diduga mengalir ke kasino judi dengan nilai sebesar 560 miliar rupiah. Terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy, membantah uang setoran judi tersebut berasal dari kejahatan korupsi APBD atau hasil tambang emas pribadi milik NMB. Bila seorang pejabat publik mampu bermain judi dengan dana sedemikian besar, mengapa tak digunakan untuk kepentingan rakyat Papua yang dipimpinnya?